Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal mukhtaram, para alim ulama wa bil khusus al-ustaz Naim matanallah bituli hayatih. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat bisa membimbing umat yang ada di lingkungan perumahan apa nih Pak? Kirana ini. Yang kami muliakan Ketua RW, Ketua RT dan juga para tokoh masyarakat yang berada di lingkungan perumahan ini, yang kami tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kami bisa hadir di dalam pengajian ini melalui wasilah Bapak Minto. Mudah-mudahan kedatangan kami di sini adalah menjadi tambahan uhwah Islamiyah, saudara keislaman kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan syariat-syariat Islam hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di antaranya tadi masalah Isra sedikit sudah disampaikan dan masalah yang lainnya sudah disampaikan. Saya di sini tidak banyak akan berbicara, hanya 3 poin saja. Karena Bapak juga udah ngantuk ya Pak? Sanggup gak jam 2 Pak? Sayanya yang gak sanggup Pak. Kalau Bapak sanggup gak apa-apa, nanti terusin aja ya. Sampai subuh gak apa-apa. Cuma masalahnya saya yang gak sanggup. Baiklah, yang pertama yang saya sampaikan adalah biar pembicaraan saya tidak ngelantur. Yang pertama adalah saya berbicara tentang duduknya Bapak ini di dalam pengajian. Ini namanya ngaji juga. Di antaranya dalam suatu hadis dinyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
barang siapa yang jalan menempuh untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini, atau Bapak Ibu biasanya ngaji umpamanya di majelis taklim, baik di lingkungan maupun di masjid dan musola, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi orang yang tadi mencari ilmu untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita kalau berbicara masalah masuk surga, Pak, kalau cuma ngandalin ibadah sholat dan lain sebagainya mungkin tidak mampu. Karena kalau kita dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah SAW belum seberapa. Memang kita dengan Rasul adalah tidak jauh berbeda. Kalau Rasul umpamanya sedikit makannya, kalau kita adalah dikit-dikit makan, dikit aja perbandingannya. Kalau Rasul di antaranya ketika sholat adalah sampai bengkak kakinya, tapi kalau kita adalah bengkak juga, tapi bengkaknya adalah beda. Ada yang asam urat, bengkak sama bengkaknya, ada asam urat dan lain sebagainya. Untuk itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa ditempuh dengan banyaknya atau hadir ke dalam majlis taklim atau pengajian-pengajian, baik yang dilaksanakan di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala maupun seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Begitu pula banyak hadis yang mengatakan, kalau Bapak ingin tahu pahalanya orang ngaji itu, Pak, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ibki alfi raqabah. Barang siapa yang duduk sesaat, ada yang mengatakan sa'ah itu adalah 1 jam. Bapak tadi duduknya sudah dari jam berapa, Pak? Jam 8. Sekarang udah jam berapa, Pak? Bu, sekarang udah jam berapa, Bu? Udah jam 10. Berarti 8, 9, udah 3 jam, Pak. Udah melebihi dari hadis tadi. Ada yang mengatakan sa'ah itu hanya sekejap saja. Dalam hadis itu disebutkan la tamassu qalaman, tidak sempat memegang bolpen. Wala taktubu harfan, bahkan orang yang hadir tadi tidak sempat menulis 1 huruf saja. Kata Rasul, khairul laka, lebih bagus daripada orang yang min ibki raqabah, min ibki alfi raqabah, lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Sekaya-kayanya orang mana nih? Orang Kirana tidak mampu, Pak, membedakan atau memerdekakan budak sebanyak 1000. Jangankan 1000, apalagi kalau sekarang adalah budak sudah gak ada. Bedanya budak dengan pembantu beda, Pak. Kalau budak itu adalah, seandainya saya punya budak A diperkerjakan kepada B, maka B itu bukan bayar kepada A, bayar kepada tuannya atau kepada majikannya. Beda dengan pembantu. Bapak punya pembantu, berarti Bapak bayar setiap bulannya kepada pembantu, bukan ke orang tuanya pembantu atau ke yang lainnya. Jadi Bapak Ibu tadi sesaat saja, ada yang mengatakan 1 jam, ada dalam hadis tadi tidak sempat memegang bolpen dan juga tidak sempat menulis 1 huruf, maka orang tersebut lebih bagus daripada mensodakohkan atau memerdekakan budak sebanyak 1000 budak. Berikutnya dalam suatu hadis dilanjutkan, wa nadharuhu ila wajhil alimi, sedangkan Bapak Ibu memandangnya orang yang alim, orang yang banyak ilmunya. Wa nadharu ilal alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah, lebih bagus daripada mensodokohkan kuda sebanyak 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari hadis ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin kaya, sebetulnya adalah sering-sering hadir ke pengajian, baik kaya hati maupun kaya yang lainnya. Karena yang namanya nikmat itu adalah bukan hanya banyaknya mal, bukan banyaknya harta dan lain sebagainya. Harta bisa juga akan mencelakakan kepada dirinya kalau tidak sanggup menjaganya. Begitu pula anak. Karena anak itu di dalam Al-Quran ada 3 macam, Pak. Tinggal Bapak Ibu milih ini anak ini. Anak itu kalau dididik dengan sebenarnya maka merupakan invest yang sangat luar biasa. Jangan Bapak diniatkan saya rugi menyekolahkan anak, habis tanah dan lain sebagainya. Kalau Bapak benar-benar menginvestkan yang sebenarnya adalah tanamkan kepada anak, yaitu anak itu dididik dengan sebaik-baiknya, terutama dimasukkan anak itu adalah ke pesantren-pesantren. Itu merupakan ladang invest yang sangat besar bagi Bapak Ibu sekalian. Karena anak ada 3, diantaranya ada 3 macam maksud menurut Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadi cobaan. Satu ada cobaan. Ini anak yang pertama adalah cobaan. Dengan hadirnya anak, kita dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya, maka anak itu akan menjadi cobaan bagi dirinya. Begitu pula harta. Tidak sedikit orang mulia, orang tuanya adalah terkenal, terhormat, namun disebabkan karena perbuatan anaknya, nyabu dan lain sebagainya, akhirnya turun martabat orang tuanya, disebabkan karena apa tadi? Karena anaknya. Ada anak yang berikutnya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang nomor 2 adalah qurrata ayun, menjadi penyejuk hati. Dengan kedatangan anak, sekali memandang kita jauh-jauh dari tempat kerjaan, bisa lepas, bisa senang setelah melihat anak tadi. Artinya anak tadi adalah menjadi qurrata ayun, pandangan yang bisa menyedukkan dengan kehadiran anak di dalam rumah tangga. Inilah anak yang diharapkan oleh kita semua, agar nantinya ketika kita pulang ke rahmatullah, anak-anak inilah yang bisa mengirimkan Fatihah dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya yang dikhususkan kepada orang tua yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang banyak orang yang mengkafir-kafirkan orang, bahkan juga paham yang membid'ah-bid'ahkan, yang dibaca hadisnya wa kullu dhalalatun finnar wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Itu hadis yang selalu disampaikan oleh orang-orang yang sering membid'ahkan orang. Zaman sekarang Pak, tidak ada orang yang tidak lepas dari bid'ah. Bahkan sering saya sampaikan, bid'ah menjadi wajib pada saat ini. Contoh yang bid'ah wajib Pak, Bapak kalau mau naik haji, sekarang kalau tidak punya paspor Pak, tidak suntik meningitis, tidak yang lainnya, Bapak tidak akan bisa nyampe ke Baitul. Namanya bid'ah yang wajib jadinya. Al-Qur'annya tidak bid'ah, tapi yang dibukukannya itu adalah bid'ah, karena zaman Rasul tidak ada. Bayangkan sekarang kalau Al-Quran tidak dibukukan, apakah anak-anak kita bisa baca Al-Quran? Ini yang disebut bid'ah, tapi bid'ahnya adalah bid'ah yang hasanah. Jangan digeneralkan semua bid'ah begini bid'ah. Lagan dirinya megang HP, tidur di atas ranjang dan lain sebagainya, tidak bid'ah. Makan pakai sendok, makan pakai piring, nggak bid'ah. Ini yang sering terjadi.
Makanya saya berharap di perumahan ini adalah kuatkan akidah ahli sunnah wal jamaahnya, sehingga tidak kalah dengan orang-orang yang baru masuk di lingkungan kita yang tujuannya adalah untuk mengikis keislaman kita. Dan sering-sering saya mengatakan orang yang seperti itu adalah sering mengkafirkan orang lain. Doa, ngirim doa enggak nyampe katanya. Ini bagaimana? Kalau tidak percaya Pak, nanti dia suruh mati duluan, nanti Bapak yang ngirimin gitu. Kalau Fatihahnya balik, berarti itu benar adanya, tidak nyampe gitu. Jadi ulama-ulama dulu yang ngajarin itu bukan bodoh. Kalau memang tidak benar, ulama-ulama dulu sudah mengatakan Pak. Bahkan hukumnya Pak adalah mendoakan orang itu adalah wajib, terutama yang muslim Pak. Sehingga dalam sholat Jumat itu menjadi rukun. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Mendoakan orang mukmin, laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, itu adalah termasuk rukun dalam sholat Jumat. Ketika khotib tidak menyampaikan ini, berarti tidak sah khotibnya. Ini dikatakan bid'ah dan lain sebagainya. Berarti kalau mendoakan orang lain, kalau bukan anaknya, katanya adanya, kecuali anaknya yang nyampe. Berarti tadi Allahumma fil muslimin wal muslimat tadi, ya ayyuhalladzina amanu tadi, berarti tidak nyampe juga. Berarti bertentangan dengan ayat ini, dengan Al-Quran. Makanya jangan asal ngomong juga. Sekali lagi saya mengajak, marilah hidupkan majelis taklim ini, gencarkan paham-paham ahli sunnah wal jamaah, sehingga masyarakat yang ada di sini adalah tetap kuat. Lanjutan hadis, kembali kepada hadis tadi. Setelah itu adalah wasalamuka alal alimi khairul laka min alfi ibadati sanatin. Sedangkan mengucapkan salam, Bapak Ibu sekalian, atau bisa dibalik, saya mengucapkan salam, Bapak Ibu yang menjawab. Ketika hadir dalam majelis taklim, khairul laka, lebih bagus daripada orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Pak. Jadi orang yang sering rajin ke pengajian itu insya Allah kaya-kaya semua Pak. Untuk itu saya sengaja, karena memang di antaranya adalah, ya walaupun ada bisik-bisik Pak, tolong ya, di antaranya pengajian. Ya memang di saya juga begitu. Setiap ada perkumpulan apa saja, mau kematian, mau orang yang bahagia, mau orang yang sedih, selalu diisi kultum. Tahlilan itu tidak hanya 3 atau 7 hari. Saya isi mulai malam pertama sampai malam ke-7. Mau yang senang umpamanya pernikahan, isi tentang pernikahan. Tujuannya apa tadi? Biar tidak kosong ibu datang ke sini, ini adalah ada hasilnya. Dan bisa memberikan motivasi kepada yang lainnya, terutama diantaranya adalah untuk pengajian, baik yang sifatnya harian, mingguan, tahunan, atau yang seperti yang sekarang ini adalah yang sifatnya temporer. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara masalah pengajian banyak. Ada juga yang dalam suatu hadis dinyatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indahu. Tidak berkumpulnya seorang kaum
di fi baitin, di dalam rumah atau rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, lalu dibacakan yatluna kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, baik secara umpamanya qori atau ketika guru menyampaikan ngupas satu ayat